Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal untuk persiapan tes P3K tahun 2023. Ini untuk pelamar P2 dan P3 atau pelamar khusus. Dah, yang kita bahas sekarang itu sudah part ke-40. Jadi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan simak juga video sebelumnya dari part 1 sampai dengan part 39. Terima kasih sebelumnya. Soal yang pertama, Anda sedang mengoreksi ulangan. Anda menemukan bahwa ada 2 lembar jawaban yang memiliki jawaban yang persis sama, menunjukkan kemungkinan telah terjadi kecurangan. Bagaimana Anda menangani ini? A. Memberikan nilai 0 kepada kedua siswa tersebut tanpa diskusi lebih lanjut. B. Mengadakan ulangan tiba-tiba untuk kedua siswa. C. Berbicara dengan kedua siswa untuk memahami situasinya. D. Memberitahu seluruh kelas tentang kecurangan tersebut. Nah, sebagai guru yang bijak, mengatasi hal ini bukan dengan langsung memberikan 0 tanpa diskusi dulu dengan siswa tersebut, tanpa menanyakan alasannya. Yang B, mengadakan ulangan tiba-tiba. Nah, ini tidak mungkin. Yang C, berbicara dengan kedua siswa tersebut untuk memahami situasinya. Dan cari tahu apakah benar mereka ini melakukan kecurangan, sempat berdiskusi pada saat ujian, ataukah memang hanya sekedar kebetulan. Jadi bisa kita cari tahu dulu, kalau seandainya memang terjadi kecurangan, baru kita tindak lanjuti dengan konsekuensi yang harus diberikan kepada mereka. 2. Jika sebagian besar siswa mengajukan pertanyaan karena belum memahami materi pelajaran yang Anda jelaskan, maka sebagai guru yang Anda lakukan adalah A. Menjawab sebagian pertanyaan siswa sambil meminta mempelajari materi di buku. B. Memberi saran kepada siswa untuk mempelajari materi yang ada dalam buku dengan cermat. C. Meminta siswa yang belum paham untuk belajar kelompok dengan klub belajar. D. Meminta siswa yang belum memahami materi bertanya kepada siswa lain yang sudah paham. E. Menjawab semua pertanyaan dan memastikan semua siswa memahami materinya. Jadi dari option A sampai D, ini rata-rata jawabannya benar semua. Tapi yang kita pilih itu adalah yang memiliki poin 5. Di sini dinyatakan bahwa sebagian besar siswa mengajukan pertanyaan. Dah, tentu kita jawab. Jawab semua pertanyaan dan pastikan semua siswa memahami materi tersebut. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Yang ini mungkin kurang tepat karena siswa itu bertanya kepada kita. Bukan berarti kita harus menyuruhnya bertanya pada siswa lain juga. Apalagi menyuruhnya bergabung dengan klub belajar lain. Jadi jawabannya adalah E. Soal ketiga, Anda menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Menurut Anda, apa hal utama yang menyebabkan hal demikian? A. Suasana kelas yang kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. C. Pembelajaran yang kurang mempertimbangkan perbedaan individu siswa. E. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Nah, kalau seperti ini, yang kita refleksi itu adalah diri kita. Bagaimana pembelajaran yang kita lakukan. Bisa jadi karena pembelajarannya kurang mempertimbangkan perbedaan individu siswa. Jadi sekarang itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran dilakukan sesuai dengan gaya belajar dari masing-masing siswa kita, sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan mungkin ini yang kurang, sehingga motivasi dan prestasi belajar siswa kita rendah. Soal keempat, Hamdani adalah ketua organisasi yang baru dilantik. Dia belum lama bergabung dengan organisasi, namun karena dia luwes dan mudah bergaul, dia akhirnya menjadi ketua. Ternyata, setelah menjadi ketua, dia cenderung kaku dan keputusan yang dibuatnya sulit dirubah. Jika Anda menjadi anggota organisasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajak anggota tim lainnya untuk memberikan masukan ke Hamdani sehingga organisasi menjadi solid dan tidak pecah. B. Berdialog dengan Hamdani secara empat mata mengenai permasalahan yang dirasakan rekan-rekan Anda. C. Meminta Hamdani untuk tidak bersikap otoriter. D. Mengajak anggota lain untuk menentang Hamdani. Jadi kalau seperti ini, yang tepat itu adalah yang A. Ajak anggota tim lainnya dan berikan masukan kepada Hamdani karena dia adalah ketua kita. Tidak baik jika kita mengajak anggota lain untuk menentangnya.
Ini akan membuat hubungan akan semakin tidak baik antara kita dengan ketua tim. Atau memintanya tidak bersikap otoriter, mungkin ini juga kurang tepat. Langkah baiknya beri masukan dengan mengajak anggota tim lainnya. Soal kelima, Anda seorang ketua MGMP mata pelajaran IPA. Rapat membahas tentang banyaknya keluhan beberapa guru yang membutuhkan bantuan dana atau sponsor untuk sekolahnya karena tidak memiliki fasilitas yang memadai sehingga sulit untuk melakukan praktik lapangan maupun praktik di laboratorium. Pertanyaan yang paling tepat sebagai pimpinan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah A. Menanyakan tentang apa saja yang sudah dilakukan dan dimanfaatkan untuk bisa praktikum baik di lapangan atau di laboratorium. B. Menanyakan tentang sekolah mana saja yang sudah punya laboratorium. C. Menanyakan tentang materi mana saja yang tidak bisa dilakukan praktikumnya baik di lapangan maupun di laboratorium. D. Menanyakan tentang berapa jumlah dana BOS yang masih dimiliki sekolah masing-masing untuk bisa dimaksimalkan. E. Menanyakan tentang apa saja yang sudah dilakukan kepala sekolah untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi masalahnya di sini yaitu adalah kekurangan fasilitas sehingga sulit untuk melakukan praktik baik di lapangan maupun di praktik laboratorium. Nah, yang paling mendasar yang harus kita ajukan pertanyaannya itu adalah apa saja yang sudah dilakukan dan dimanfaatkan untuk bisa praktikum di lapangan atau di laboratorium. Jadi tidak harus sarananya itu yang dibeli. Pembelajaran IPA itu adalah mengenai alam. Jadi bisa memanfaatkan alam. Jadi itu yang dulu ditanyakan. Apa yang sudah dilakukan dan dimanfaatkan untuk bisa praktikum? Jawabannya adalah A. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video ke-40 ini. Semoga bermanfaat dan saya doakan semoga Bapak Ibu lulus P3K tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.